Tes, tes. Nah, ini masih ada teman-temannya ya yang belum masuk. Oke, yang di ujung kedengeran ya suaranya atau pecah? Agak pecah ya? Gak apa-apa lah ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa kedengeran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan yang diinfokan di pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan hari ini akan diisi oleh saya. Oke, agak sepi sih ya hari ini. Kelas K01 mana? K01? Oh, mencar-mencar ya. Sisanya K02 di situ ya. Oke. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke materi ya di modul 2. Nah, ini kita refresh lagi yang udah dipelajarin di pertemuan sebelumnya. Kan oleh Pak Yusuf ya sebelumnya. Untuk subtopiknya udah dibahas beberapa, kalau saya nggak salah ya. Terakhir udah sampai mana ya ini materinya? Ada yang ingat? Pembahasannya udah sampai mana? Ini udah ya? Sampai yang 5. Ini 4. Ini ya, bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi. Yang ini udah dibahas atau belum? Yang ini belum. Oke. Kalau gitu biar semangat ya. Saya mau dari yang sebelah sini karena paling rame. Coba dibaca terus diterangin. Ya lanjut. Berarti ini yang apa ya? Kiat-kiat ya atau kiat-kiat bagaimana aplikasi itu bisa populer dan juga bisa dikenal banyak orang ya. Silakan dari yang nomor 5. Oke, mungkin kalau di sini di nomor 5 ini bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi. Itu salah satu caranya mencari peluang yang inovatif adalah dengan mencari tahu bagaimana kecenderungan orang-orang menggunakan smartphone mereka. Mungkin kayak kebiasaan dari habit juga mungkin ya. Secara rata-rata 84% waktunya pada gawe mereka menggunakan 5 aplikasi. Perlu dipahami bahwa ini bukan selalu tentang buat aplikasi yang menambah waktu penggunaan gawe seseorang, tapi bagaimana menggantikan waktu yang mereka gunakan pada aplikasi lain. Berarti mungkin dari sini bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi itu salah satu yang mungkin perlu diperhatikan juga dalam mencari tahu atau mungkin riset aplikasi mana yang kira-kira bakal menjadi prioritas yang digunakan setiap orang. Mungkin contohnya kayak mungkin kayak mahasiswa gitu yang di Bandung berkuliah dan butuh aplikasi transportasi dan itu menjadi aplikasi yang penting buat dia untuk digunakan sehari-harinya. Mungkin kayak gitu ya Bu ya. Itu aja sih paling. Oke. Berarti dia ngelihat dari review orang-orang juga ya? Atau awalnya gimana biasanya kalau kalian ngedownload aplikasi itu awalnya gimana sih? Apakah dari info dari teman-teman, terus atau dari media massa yang lagi rame, terus tiba-tiba kalian, aku pengen cobain gitu? Atau gimana awalnya? Mungkin bisa dari tren jenis aplikasinya itu sendiri. Dari mungkin target orang-orang yang menggunakan kayak usernya itu dari umur berapa sampai berapa, itu mungkin dari mereka apa namanya kebanyakan yang mungkin ada plot umur berapa yang make, terus kira-kira pemakaian sehari-harinya kayak gimana. Dan mungkin dari sekitar kita sendiri juga bisa kayak dilihat, mungkin untuk sepantaran tadi contohnya kayak sering gunakan aplikasi Gojek gitu. Nah, seberapa sering mungkin teman-teman ada yang sering, ada yang enggak gitu sih. Oke. Jadi emang berdasarkan kebutuhan juga ya? Betul. Berdasarkan kebutuhan sehari-harinya. Iya. Oke, lanjut ke teman sebelahnya. Silakan yang dipilih aja siapa yang mau melanjutkan.
Oke, ini sedikit aja kayak intermezzo. Ini tahun berapa ya ini ya? Kayaknya udah agak lama. Ini aplikasi yang banyak digunakan ya oleh major technologies. Jadi udah bisa kelihatan di sini ada Google, Facebook, Amazon. Kalau di sini sih mungkin paling banyak Google ya. Dan juga beberapa aplikasi yang udah join di Facebook juga kalau di kita. Ya, lanjut ke yang nomor 6 aja, kita lanjutin. Ya. Selanjutnya yaitu breakthrough innovation. Terkadang perubahan kecil yang positif dapat menghasilkan dampak terbesar. Peningkatan kecil dapat memiliki dampak terobosan dan menjadi inovasi terbesar. Mungkin itu ada contohnya, YouTube versus Vimeo. Ya, itu gimana? Kenapa sekarang orang-orang lebih milih YouTube sih daripada Vimeo? Padahal kan dulu Vimeo juga cukup populer ya. Tapi kenapa YouTube bisa mendominasi gitu? Coba ini kira-kira gimana pendapatnya? Sejujurnya saya tidak tahu Vimeo itu apa. Ada yang tahu Vimeo? Itu juga setahu saya ya, dia mirip kayak YouTube. Jadi dia tempat nge-sharing video-video dan juga dia bisa live streaming juga di situ. Tapi entah kenapa dia kurang populer gitu. Mungkin karena aksesnya juga video-videonya terbatas, jadi banyak kan yang di private gitu kalau setahu saya. Jadi si YouTube ini kan lebih public ya, semua orang bisa akses, bisa nonton secara gratis. Jadi makanya YouTube juga jadi populer gitu. Nah kalau di sini dia ada kata-katanya ada share button. Mungkin pada saat itu Vimeo belum memikirkan adanya share button, tapi di si YouTube ini dia udah tahu kalau misalkan ada satu video yang di-sharing ke berbagai khalayak banyak, itu tuh bakal nambahin orang untuk datang ke nonton video tersebut gitu. Terus juga dia bisa terintegrasi ya dengan banyak hal, dengan banyak website yang lain, makanya juga populer. Sama kayak misalkan apa ya, dulu kalau saya mainnya pernah main Tumblr, kalau ada yang pernah tahu, itu kan kayak buat kita bisa posting-posting macam-macam lah gitu, semacam mini blog kita kan ya. Tapi lama-lama nggak populer juga. Terus saya juga pernah coba Plurk, kalau pernah tahu itu saingannya Twitter dulu. Ada main nggak? Nggak tahu ya. Itu seru juga sih, Plurk namanya. Plurk. Dia juga sama juga, cuman berapa 140 karakter ya. Twitter juga kan segitu. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba popularitasnya turun. Tetap aja sih Twitter ini yang makin berjaya gitu. Sampai sekarang juga menurut saya Twitter masih populer ya, walaupun mungkin lebih banyak orang-orang yang tertarik sama video daripada teks gitu. Cuman dia juga udah mulai banyak ngeintegrasiin dengan banyak hal gitu. Kalau yang saya lihat di Twitter itu, bahkan kayak video-video TikTok aja tuh bisa ini gitu, kita bisa banyak informasi gitu di sana. Jadi suatu aplikasi itu nggak mungkin lah dia apa ya, kalau misalkan punya satu barang itu tuh nggak diinovasikan terus-menerus gitu. Jadi dia harus mencari terus bagaimana orang-orang tuh tetap stay dan setia gitu menggunakan aplikasinya mereka. Nah itu yang keenam ya. Oke, ya silakan yang selanjutnya temannya siapa yang jelasin? Oke ya. Selanjutnya nomor 7, what do people want and need? Jadi banyak orang bilang bahwa membuat app itu berdasarkan need seseorang, tapi tidak memikirkan want seseorang. Maka para pembuat aplikasi hanya membuang waktu saja dalam membuat aplikasi karena tidak ada yang mau menggunakan aplikasi mereka. Contohnya. Ada contohnya nggak? Contohnya. Oh ini di sini contohnya. Oke. Banyak orang yang need untuk kurus, akan tetapi realitanya mereka tidak melakukan alasannya karena malas dan tidak mau bukan. Oke.
Jadi bisa ketahuan ya, banyak aplikasi yang dibuat gitu berdasarkan kemauan dari si developernya gitu. Padahal mungkin di pasar itu tuh nggak terlalu nggak terlalu orang-orang tuh nggak terlalu butuh gitu. Mungkin bisa mulai kebayang ya, kan kita udah mulai nih teman-teman buat ngasih ide aplikasi apa yang akan dibuat. Nah, jadi jangan lupa ya, ini juga perlu diperhatikan bahwa kira-kira aplikasi kalian yang kalian usulkan itu masuk yang mana nih, yang want atau yang need gitu. Mulai direnungkan ya, karena itu akan sangat berdampak gitu nanti untuk yang selanjutnya. Ya, dilanjutin. Untuk membuat aplikasi yang diinginkan orang, penting untuk mempertimbangkan pengalaman pengguna. Membuat aplikasi dan mencari tahu cara memasarkan nanti bukan praktik terbaik. Nah, itu gimana tuh? Mungkin dicari dulu kayak user story-nya gimana, kayak mungkin pengalamannya biasa pakai aplikasi itu kayak gimana gitu. Daripada nanti kita pas ngebikin ternyata salah gitu, pas di episode di publish-nya. Ini dari K1 ya? Apakah 2? Dari K2. K2. Udah ada idenya belum satu kelompok? Usulannya. Mungkin sempat mempertimbangkan ide bikin game gitu sih, game side bikin scroll game gitu. ya. Oke, jadi tetap ya harus mempertimbangkan pengalaman penggunanya gitu ya. Berarti kan harus riset dulu ya, kira-kira kayak gimana sih gamenya yang supaya orang-orang tuh tertarik gitu untuk memainkan gamenya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Ini mas sedikit ya, inovasi yang sukses mengharuskan Anda menjadi terobsesi untuk memecahkan kebutuhan pelanggan Anda dengan cara yang baru dan lebih baik. Jadi tetap ya, walaupun ide-ide yang mungkin kalian usulkan di tugas ini tuh, kalau menurut saya pasti sebelumnya udah ada gitu yang membuatnya gitu. Tapi harus ada sales-nya dari aplikasi kalian tuh apa sih gitu dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu yang nanti silakan diremukan ya dengan teman-teman sekelompoknya. Ya udah kita lanjut yang ini ya, nomor 8. Ya, silakan. Ya, the story of WhatsApp, ide awalnya berasal dari salah satu dari mereka yang ingin membuat semua orang tahu bahwa dia sedang sibuk di gym. Kelihatan nggak tulisannya? Hanya setelah beberapa temannya di kampung halaman di Ukraina memberitahu mereka tentang bagaimana mereka ingin dapat mengirim pesan kepadanya di Amerika Serikat secara gratis dan tidak membayar 30 atau 40 sen per pesan. Ya, berdasarkan feedback ini, mereka mulai berpikir tentang menambahkan fitur dan pesan. Oke. Olah pesan. Ini cerita singkat ya dari WhatsApp. Dilanjutin lagi aja, sedikit lagi. Jika mereka melanjutkan dengan gagasan app pembaruan status asli, mereka pasti akan kehabisan waktu. Oke. Jadi sini ya ada idenya dari si WhatsApp ini. Jadi dia mulai memikirkan gitu. Kira-kira bagaimana sih dia bisa mengirim pesan dari ke Ukraina ketika dia lagi di Amerika Serikat secara gratis dan tidak membayar 30 atau 40 sen per pesan gitu. Nah, dari situ dia mulai menambahkan adanya feedback dari feedback tersebut, dia mulai berpikir untuk menambahkan fitur olah pesan gitu. Nah, itu ide awalnya dari Facebook ya. Nanti mungkin cerita yang kelompok kalian juga akan berbeda gitu, jalan ceritanya. Ya, kita lanjut aja ya dulu ke yang nomor 9.
Selanjutnya ada pivot to find your product market fit. Ide awalnya itu berasal dari salah satu dari mereka yang ingin membuat semua orang tahu bahwa dia sedang sibuk di gym. Nah, ini sama nggak sih? Agak mirip ya ini ya. Gak apa-apa dibaca aja. Berdasarkan feedback ini, mereka mulai berpikir tentang menambahkan fitur all of sun. Sama gitu, sama. Ini kayaknya sama deh. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Kalau ini sama, kita lanjutin. Nah, ini apa yang dilakukan oleh si foundernya dari Facebook? Kita Langkah lihat. pertama untuk mendapat produk yang sesuai pasar adalah dengan memiliki kerendahan hati untuk terus mengubah produk berdasarkan keterlibatan dan feedback pengguna. Meskipun ini berarti pertumbuhan awal akan lambat, itu terbayar pada akhirnya. Langkah terbaik adalah terus memperbaiki aplikasimu untuk memastikan aplikasi tersebut menjadi luar biasa. Oke. Jadi harus ada ini ya. Mendapatkan produk yang sesuai pasar adalah dengan memiliki kerendahan hati untuk terus mengubah produk berdasarkan feedback dari pengguna. Jadi ketika nanti kalian mengusulkan suatu aplikasi, tetap ya feedback itu harus diperhatikan. Karena pada dasarnya dari feedback itulah kalian tahu apakah aplikasi kalian itu bisa terus berkembang atau enggak gitu. Dengan banyaknya feedback, ya berarti orang tuh aware gitu dengan aplikasi yang kalian buat. Dan mereka tuh berharap aplikasi yang kalian buat itu tuh bisa semakin baik. Jadi jangan pernah melupakan yang namanya itu dari feedback dari orang-orang. Oke, kita lanjut ya. Nomor Ya, 10. Ya. Yang ke-10 ada create a user-centric app. Itu hal yang paling penting dalam membuat aplikasi adalah penawaran pengalaman yang diberikan kepada pengguna. Itu yang akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah aplikasi. Jadi kita harus membuat aplikasi yang akan membuat pengguna merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman yang menarik. Oke. Udah kebayang belum nanti aplikasinya bakal kayak gimana? Tadi siapa namanya? Oh, Vito. Udah bayangan sama teman satu kelompoknya bakal bikin aplikasi kayak apa? Sudah Bu harusnya. Oh gitu ya. Kayak gimana kira-kira aplikasi? Mungkin teman saya. Loh kan satu kelompok, harusnya udah tahu dong. Iya memang sekelompok sih. Idenya itu ini sih. Karena orang Indonesia itu nggak biasa memilah sampah ya. Jadi kita bikin aplikasi untuk milah sampah sekaligus ngejual sampah sih. Ya gitu aja sih paling. Oke. Berarti udah ada gambarannya ya? Ya, tapi belum fix sih Bu. Oke, nggak Bisa apa-apa. diganti bisa nggak sih? Masih nggak tahu. Oke. Oke, siap. Kita lanjutin dulu ya materinya. Ya, siapa selanjutnya? Yang selanjutnya ada what do people want. Yang aspek pertama ada appearance and health, itu tentang aplikasi yang membuat orang terlihat atau merasa lebih baik. Yang kedua ada money, aplikasi yang membuat uang atau menghasilkan uang. Dan yang ketiga ada time, aplikasi yang menghemat waktu. Oke. Nah, kira-kira aplikasi yang kalian usulkan apakah termasuk dari yang 3 ini? Karena ini bisa aja dan lain-lain ya di bawahnya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Masih aman semuanya? Aman ya? Oke, kita lanjut ya ke yang nomor 12. Boleh ke yang seberangnya juga boleh. Yang ke-12 ada exception of the rules. Yang pertama ada simple, digunakan dan disukai oleh seluruh umur. Yang kedua sosial, menggabungkan mekanisme yang mendorong keterlibatan sosial antar 2 orang atau lebih. Yang ketiga adiktif, atribut yang memaksa pengguna untuk menggunakan aplikasi beberapa kali sehari. Keempat, semakin besar nilai dan dampak yang dihasilkan oleh aplikasi kita terhadap orang lain, semakin banyak unduhan dan pendapat yang akan didapatkan. Yang kelima, aplikasi yang memiliki marketing yang terbaik akan selalu menang di awal. Namun, untuk tetap bertahan, perlu terus berinovasi secara konsisten untuk memberikan produk yang terbaik dan pemasaran yang terbaik. Oke. Nah, kira-kira udah ini ya, ada beberapa aturan katanya di sini. Aplikasinya yang kalian coba dipikirin, apakah aplikasi kalian itu kira-kira akan disukai oleh semua umur?
apakah bisa mendorong keterlibatan sosial antar dua orang atau lebih? Bisa nggak aplikasi kalian tuh memaksa orang untuk pakai terus-terusan setiap hari kayak kita pakai misalkan WhatsApp atau Instagram gitu ya? Ya, apakah bisa punya value apa gitu dari aplikasi kalian sehingga tuh banyak gitu orang yang mengunduh aplikasi kalian. Terus habis itu marketingnya akan seperti apa? Nah itu juga perlu ya nanti kita akan rancang sama-sama gitu di modul yang selanjutnya nanti akan dibahas juga. Oke, ya selanjutnya. Inovator orang yang agresif untuk mencari teknologi terbaru terlepas dari fungsi aplikasinya. Paling mudah untuk dibujuk mencoba aplikasi baru. Early adopter, orang yang menghargai pengujian teknologi baru dan memberikan kredibilitas pada produk. Mereka bersedia untuk mengambil produk yang tidak sempurna dan memberikan feedback dan perbaikan. Oke, jadi di sini ada kurva ya. Kurva dari market. Jadi di awal itu ada namanya innovators. Di sini sekitar berapa? 2,5%. Jadi orang yang di awal-awal kalian ngerilis aplikasi itu kan kalian pasti perlu ini ya orang yang untuk mencoba apakah aplikasi kalian tuh udah layak untuk digunakan oleh publik atau belum. Jadi nah di bagian 2,5% ini bisa jadi teman-teman kalian gitu yang akan mencoba jadi tester apakah aplikasi kalian tuh udah oke atau belum. Udah dari sisi fungsionalitasnya, dari sisi marketnya, dari sisi bisnisnya apakah sudah cocok apa belum gitu untuk dipasarkan secara luas. Nah, terus lanjut nih ada namanya early adopters ya. Nah, di sini misalkan naik dari yang misalkan teman-teman kalian, mulai kalian misalkan cari market yang lebih luas, misalkan promosi di Instagram gitu ya, supaya orang-orang tuh mau gitu, mulai kalian cek tes ya mati deh. Aduh. Tes ya udah deh. Ya jadi kalian tuh bisa tahu gitu kredibilitas dari si aplikasi kalian tuh udah sampai mana. Biasanya bisa jadi kayak tes mati juga dibacain aja dibacain aja dibacain nama siapa langsung aja. Early majority, orang yang mengandalkan komentar dan kepercayaan orang lain sebelum membeli produk dan mereka mencari kepraktisan. Late majority, orang yang menunggu aplikasi baru untuk keluar namun membutuhkan dukungan. Mereka cenderung membeli produk dari perusahaan yang sudah mapan. Laggards, orang yang tidak tertarik dengan hal baru. Apa yang ada saat ini sudah cukup bagi mereka. Oh, bentar ya. Coba ternyata. Tes. Oke, udah nyala lagi. Ya, diulang lagi aja. Tes. Early majority, orang yang mengandalkan komentar dan kepercayaan orang lain sebelum membeli produk dan mereka mencari kepraktisan. Late majority, orang yang menunggu aplikasi baru untuk keluar namun membutuhkan dukungan. Mereka cenderung membeli produk dari perusahaan yang sudah mapan. Laggards, orang yang tidak tertarik dengan hal baru. Apa yang ada saat ini sudah cukup bagi mereka. Oke. Nah, ini kurvanya ya. Kalau misalkan bisa dibilang sih
Yang di sini kalau yang saya lihat sih ya, yang 6% ini biasanya orang-orang yang udah terbiasa gitu menggunakan aplikasi yang udah ada. Misalkan kayak orang tua saya udah terlalu nyaman pakai Facebook, jadi ketika ditawarin pakai Instagram kayak yang kaku gitu, udah males balik lagi aja ke Facebook katanya gitu. Nah, gimana caranya supaya si orang-orang yang nggak tertarik ini tuh mau gitu menggunakan aplikasi kalian? Itu juga perlu ya diperhitungkan gitu. Oke, dilanjut siapa? Ya boleh di situ juga. Yang ke-14 ada get kreatif. Orang yang sukses akan terus berinovasi. Teruslah menggali kreativitas dalam diri kita. Kreativitas adalah proses untuk mengerti apa yang bekerja sesuai dengan pasar dan mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar. Creativity is not created, it is there for us to find. It is an act of discovery. So if you are trying to achieve greatness in any creative industry, go out into the world, sail the ocean blue and live a life of discovery. George Lewis. Ya, jadi tetap ya, walaupun mungkin aplikasi kita tuh udah kita kira tuh banyak gitu yang udah mengusulkan, tapi tetap aja kita harus terus mencari inovasi-inovasi terbaru supaya sukses gitu ya. Sukses dari segi pasar maupun sukses dari apa yang diinginkan oleh pasarnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada key points. Semua berawal dari memiliki sebuah visi besar di masa depan dan akan mulai dari titik akhir. Terkadang inovasi yang paling kecil dapat memberikan dampak yang besar. Kesalahan terbesar pembuat aplikasi adalah terkadang mereka terlalu jatuh cinta dengan produk mereka, bukan penggunanya. Jangan sampai membuat kesalahan yang sama. Inovasi terus-menerus sangat dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan saham produk. In a world that's changing very quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks, by Mark Zuckerberg. Ya. Jadi memang sih, ini juga waktu itu pengalaman ya, saya kan pernah kerja di startup juga. Jadi waktu itu sempat klien minta dibuatkan aplikasi gitu. Jadi tapi klien itu cuma tahu aku maunya bikinkan semacam apa ya, perekapan data gitu untuk penjualannya. Tapi mereka tuh nggak tahu gitu maunya tuh yang spesifiknya kayak apa. Nah, jadi kita tuh udah berusaha untuk mencoba menginterpretasikan apa yang dimauin klien. Ternyata yang kita rasa tuh kita udah paling bener gitu, udah paling udah wah banget gitu ya. Ternyata bukan itu yang dibutuhin oleh klien. Nah, itu makanya jangan terlalu pede gitu dengan apa yang kita merasa itu benar. Tapi kita juga harus bisa apa ya namanya ngerangkul gitu dari sisi penggunaannya tuh kira-kira mereka bakal kepake apa enggak gitu dengan aplikasi yang kita buat. Nah itu jadi kesalahan sih waktu itu. Nah mudah-mudahan di kalian juga tidak ketemu ya kesalahan seperti itu. Oke kayaknya nih slide di akhir-akhir. Ya selanjutnya siapa? 16 action steps. Jika tipe teknologi apapun mungkin dan kamu punya budget yang tak terbatas, apa yang akan kamu buat? Apa dampak yang ingin kamu buat? Apakah kamu ingin membuat orang lain tertawa, terhubung, jatuh cinta, atau membantu mereka menjadi produktif? Apa wow efekmu? Bagaimana kamu membuat pengguna mengatakan, wow, that's amazing? Dapatkan masukan dan tanyakan kepada pengguna. Apa yang membuatmu membeli aplikasi ini? Apa yang kurang dari aplikasi ini? Apa fitur favoritmu? Apa yang membuatmu tidak mau membagikan aplikasi ini kepada orang lain? Oke, kira-kira gimana? Mungkin kalau yang saya tangkap ini kayak lebih ke nyari yang tadi sih teh, ke apa kebutuhan penggunanya sih. Sama jangan lupa untuk terus minta feedback dari pengguna karena soalnya kalau aplikasi ini biasanya selalu dynamic gitu. Ya, maka dia akan terus berkembang ya. Iya betul. Oke. Kira-kira udah ada idenya dari yang kelompok?
Apakah udah menjawab, ada jawaban nggak dari yang kata-kata di sini? Kira-kira dampaknya akan seperti apa? Misalnya kalian punya budget unlimited gitu untuk dikasih buat aplikasi. Kira-kira kalian mau bikin aplikasi kayak apa sih? Nah, coba ya dari ide itu anggaplah seperti itu ya gitu. Wow, efeknya tuh apa gitu? Apa yang kira-kira tuh faktor sellingnya tuh yang sebelah mana gitu, yang supaya orang-orang tuh bahkan willingness untuk ngebayar aplikasi itu gitu. Kayak misalkan Procreate, orang-orang yang pada pakai iPad mau nggak mau beli gitu aplikasinya. Kenapa gitu orang-orang pada mau beli aplikasi itu? Kelebihannya apa sih dibandingin yang lain? Nah, itu juga perlu ya nanti diremukan sama teman-temannya, kira-kira faktor wow efeknya tuh di sebelah mana gitu. Oke, yang terakhir ya untuk yang slide ini. Oke, untuk yang terakhir, what's next? Apa selanjutnya? Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa produk yang paling inovatif tidak selalu menang. Ada alasan lain di sini, yaitu kekuatan marketing yang lebih baik yang akan membuat produk tersebut menang. Kamu tidak bisa menambahkan nilai pada produkmu sampai pengguna melihat dan mengapresiasinya. Nah, marketing ini adalah sebuah esensial dalam mencapai kesuksesan. Jadi selain ada inovasinya, marketingnya juga perlu kuat. Nah, ya, sip. Oke, jadi memang ya selain kita punya inovasi gitu, kita ngerasa kayak aplikasi kita tuh udah mencakup apa yang diinginkan orang-orang, terus ada inovasinya gitu, ada point of sales-nya juga yang bisa ditawarkan. Tapi kalau misalkan nggak ada marketingnya, terus orang-orang cara taunya gimana gitu kan? Nah makanya di sini kita akan bahas tentang marketing. Ini masih ada 10 menit lagi sih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk yang modul 2 ini? Udah mulai, teman-teman udah pada nulisin belum di Excel-nya? Kira-kira ide apa yang akan diusulkan? Udah ada? Coba ya kita lihat. Aku tuh masukin di mana ya? Oh, di sini. Oh, ini udah ada ya. Dari K01 udah ada, ini kelompok 5. Kelompoknya Ray, mana kelompoknya Ray? Oke, udah ada ya. Kelompoknya Theo? Mana Theo? Oke, udah ada juga. Kelompoknya Stephanie? Hadir? Oh, oke. ITB pick up, oke. Sip. Kita lihat ya di kelas K02. Ini juga udah ada. Anel, mana Anel? Kelompok Anel. Oke. Oh, baru satu kelompok. Oke. Ya silakan ya kalian mulai didiskusikan sama teman-teman satu kelompok. Kira-kira ide terbaiknya tuh akan seperti apa? Ini kelompoknya udah fix ya? Sama saya soalnya mau dimasukin ke Edunext. Di K01 ada 19 kelompok. Ini yang berdua siapa ini? Hevin sama Faiza mana? Satu lagi? Faiza mana? Ini Hevin apa Faiza? Temannya mana? Hadir nggak? Nggak hadir ya? Ini nggak jadi masalah kan ya berdua ya? Oke. Kalau di kelas K02, ini tolong dong yang ini namanya jangan nama panggilan supaya saya mudah nyari di Edunext-nya. Ini ada 20 kelompok ya. Oke. Ini pas 3-3 ya, nggak ada yang berdua. Oke. Ya udah, untuk modul 3-nya kita sini ya tentang growth marketing. Jadi di sini nanti kita akan belajar apa itu growth marketing, terus bagaimana kita memahami pasar,
Terus juga ada dealing with competition, ya. Terus bagaimana orang-orang mau gitu untuk ngedownload aplikasi kita. Nah, ini juga ada 10 tahapan atau kiat-kiat yang bisa digunakan oleh kalian. Bagaimana sih caranya supaya kalian tuh bisa nge-reach out orang-orang biar bisa download aplikasi kalian. Nah, di sini juga nanti kita akan bahas ya di minggu depan aja. Oke, ini apa lagi ya materinya? Ada paid traffic juga. Oke, habis. Nah, itu sekilas ya untuk yang minggu depan. Bentar ya, saya mau tanya dulu di ini ada Kang Yuda nggak? Kang Yuda, punten. Kedengeran nggak? Ya, tes kalau ada. Ya, mau nanya, kalau minggu depan akan ada hands on lagi atau gimana? Insya Allah ada untuk hari Selasa ya. Selasa. Oke. Jadi hari Selasa jangan lupa ya pada bawa laptop lagi, nanti akan ada hands on lagi dari Pak Yuda. Yang kemarin ada kesulitan nggak? Untuk yang udah pada nyobain React? 100% katanya. Kenapa gimana? Udah ada yang selesai 100% di kode akademinya. Oh, udah ada yang ngumpulin ya? Oke. Ya, paling pertemuan hari ini sampai sini dulu aja. Jangan lupa minggu depan pada bawa laptop ya, sama beberapa ya peralatan pendukung lainnya kayak colokan dan lain-lain kalau dibutuhkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.